Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Wa qala Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, wa ma ahadun illa wa lahu muhibbun wa mubghidun, fa in takunu amrun kadzalik faltakum min ahli ta'ati lillahi ta'ala azza wa jalla. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba idza syi'ta sahla. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, para guru-guru kami dan orang tua kami yang kami muliakan, dan kepada seluruh para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan, kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari, dan kita tahu bahwa Allah kita mempersiapkan bekal sebagai hamba yang diperintahkan untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirah sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana yang kita tupu bahwa kehidupan penuh dengan warna-warni. Kehidupan layaknya seperti matahari, di mana matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Artinya kehidupan itu berpindah-pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, dari satu situasi kepada situasi yang lain. Dari gambaran kejadian alam, begitu juga dengan keadaan hati. Hati kita pun seperti demikian, di mana hati kita itu berubah-ubah. Kenapa demikian? Karena memang Allah yang mengatur tentang perubahan hati itu. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah wahai yang membolak-balikkan hati, sabbin qulubana ala dinika wa ala ta'atik, tetapkan olehmu hati kami ini ala dinika, di atas agama engkau, wa ala ta'atik, dan di atas taat terhadap engkau. Maka apabila kita tepu keadaan hati kita yang demikian, di mana hati kita yang berubah-ubah, yang sangat dibutuhkan adalah kesadaran dan keyakinan, di mana memang keadaan hati kita seperti demikian. Tidak ada yang perlu dikeluh kesahkan sehingga menimbulkan persoalan-persoalan yang menimbulkan prasangka yang tidak baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan keadaan manusia. Manusia dengan persoalannya sendiri. Persoalan pribadinya, persoalan keluarganya, persoalan orang di sekitarnya. Kita pun tidak boleh memonis yang bahwa seseorang itu marah terhadap kita.
Dikala kita jumpa dengannya dengan situasi wajahnya yang tidak seperti biasa, kita yang hanjit telefoni 10 bulan yang bengih kita yang hanjit. Karena oleh ulama fikih mengajarkan apabila kita berjumpa dengan kawan kita di jalan, biasanya dia senyum, ramah, kita mengucapkan salam kepadanya, dia menjawab Waalaikumsalam, tapi dalam keadaan tertentu dia nampak muka yang masam, tidak bersahabat, pekeh dia wajib telefon ini, pekeh di bengih kelon. Tidak boleh. Mungkin dia ada persoalan di rumahnya, ada persoalan tentang pribadinya yang kita tidak tahu. Maka dia terbawa dengan persoalannya, dengan situasinya sendiri, maka tampaklah yang seperti demikian. Atau boleh jadi dia marah. Marah dan tidak marah itu bukan urusan kita. Karena dia bukan musuh kita dan tidak ada persoalan yang mesti kita selesaikan dengan dia. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Sebenarnya hidanya musuh yang paling besar, musuh yang abadi, musuh yang legendaris, yang pernah memusuhi Tuhan, pernah memusuhi nenek moyang kita selaku manusia pertama, Nabi yang pertama yaitu Nabiullah Adam, yaitulah iblis. Iblis adalah musuhnya bangsa jin. Iblis adalah musuhnya bangsa manusia, musuh yang abadi. Musuh semenjak kita di alam dunia, juga musuh kelak nanti kita di yaumil qiyamah. Kalau memang iblis itu adalah musuh kita, musuh besar, musuh yang nyata, kenapa kita susah mencari musuh yang lain? Iblis mentang yang haik lawan, yang kadang-kadang mustahil dengan kekuatan batin kita yang haik lawan, kenapa kita susah mencari musuh yang lain? Musuh orang di samping rumah, musuh lam gampung kami dalam, musuh di tempat kita yang bekerja, kita cari lagi. Musuh di pasar, di mana-mana kita mencari musuh. Padahal musuh yang satu, yaitu iblis, syaitan, kita tidak sanggup melawannya. Maka oleh sebab demikian, kita harus sadar bahawa selain musuh itu harus kita jadikan sebagai kawan. Sesama manusia harus saling sayang menyayangi. Jangan sampai itu kita jadikan musuh juga. Sehingga itu ada hojah. Karena beken, karena karame musuh. Dikala karame musuh, kita sudah kecil kekuatannya. Maka disitulah lemahnya orang Islam itu. Kenapa? Karena kita dengan sesamanya saling bermusuhan, tidak saling menghormati. Dengan saling bermusuhan, lemahlah kekuatan kita. Dengan lemahnya kekuatan kita, maka berani orang kafir, berani orang non-muslim, karena mereka sesama muslim itu retak saling bermusuhan. Dalam situasi kita dimusuhi dan dicintai, maka Imam Syafi'i karamallahu wajah beliau mengatakan, wa ma ahadun illa walahu muhibbun wa mubghidun. Tidak ada seorang pun yang istimewa, dia semua dicintai oleh setiap orang. Hana tetap ada yang membencinya. Rasul, sang manusia yang sempurna, yang telah disucikan hatinya oleh Allah, yang Rasulullah Muhammad itu bagaikan Al-Quran berjalan,
dengan budi pekerti yang luhur. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Rasul, untuk menyempurnakan budi pekerti manusia, tauladan manusia. Tapi ada juga Rasul itu dibenci. Bukan orang lain pula, keluarganya, pamannya, yang satu darah dengan Rasul dibenci juga. Apalagi kita manusia biasa, manusia yang tidak maksum, tidak terpelihara dan tidak terjamin dari kesalahan, sangat pantas dan sangat wajar kita dibenci. Maka walahu muhibbun wa mubghidun. Bagi kita semua itu pasti ada yang mencintai, dan pasti juga kita ada yang tidak senang, marah. Tetap sekurang-kurang apapun kita selaku manusia dengan status sosial, kita pasti ada yang mencintai. Makanya sabuh kata-kata Imam Syafi'i yang memotivasi kita harus meningkatkan kepercayaan diri. Kadang-kadang status sosial katanya, keadaan katanya, bahkan mungkin katanya ahli maksiat, pernah orang yang sayang kelon. Nah, kalau Allah jelas sayang kepada kita. Ada juga orang yang sayang. Jangankan manusia yang salah, aliran yang sesat pun ada pengikutnya. Maka oleh ahli fikih mengatakan kullu saqit laqit. Tiap-tiap yang jatuh itu pasti ada yang memungutnya. Watekarut batano pasti ada yang memungut. Aliran sesat aja saja yang mengikut. Jangankan dia mengembangkan aliran yang sesat, mengaku sebagai nabi pun ada yang percaya. Sebagai contoh untuk meyakinkan kita bahawa kita tetap nak urang yang sayang, tetap nak urang yang pungut, ia babah wate taludah bak tanoh. Nyen ia babah. Macam-macam inan bak ia babah yang kumatina, karingna, kutsurena, terasina. Manusia tidak menginginkan, tapi ada saja semut dia menyambut. Ibabah kita yang disambut oleh sidau. Itulah tandanya Allah itu maha adil. Menciptakan manusia itu dengan keseimbangannya. Wa mubghidun, dan kita pasti ada yang marah. Jangan coba-coba dalam kehidupan kita untuk memuaskan nafsu orang lain, tidak sanggup. Kita yang dapat puas nafsu ko, kita yang korban. Lun kibancara buji ke urang yang diterima oleh semua lapisan dan puas orang, semua senang, tidak mungkin. Luqmanul Hakim, seorang waliullah, dia masuk dalam satu permukiman dengan kejadian yang menjadi satu iktibar bagi kita. Luqmanul Hakim pada satu ketika dia naik onta bersama anaknya. Lantas masyarakat memonisnya, kenapa Luqmanul Hakim begitu kejam dan anaknya? Kan sayang unta, sayang kuda. Kalau ini ilun pihak naga ingat kuda pun unta. Kipang giik dua-dua. Kemudian Luqmanul Hakim ucap kesimpulan kau menang. Nyotadren bandua tahu unta. Pula salah. Kenapa kenderaan itu disorong? Punya motor dah tulak atau tahu tajak katanya jih pihijak, itu juga salah. Gepai ane ada hunta ke huoleh Luqmanul Hakim kibanane puhana akal, puhana waras pikiran, masa ba urun si yang yuhu hunta. Semua salah. Nah, apakah ada solusinya bagi kita orang Islam? Ada.
Dikala manusia ada yang cinta kepada kitanya, dikala manusia ada yang marah kepada kitanya, sikap apapun kitanya salah, tidak ada yang benar, karena memang itulah manusia. Itulah kenyataan kehidupan. Tidak mungkin kita dapat puas. Jangankan masyarakat, perumoh kitanya pun haik dapat puas. Anak kitanya haik dapat puas. Maka Imam Ghazali, Imam Syafi'i mengatakan, fa in takun amrun kazalik, kalau urusan seperti demikian, kejadian seperti demikian, faltakum min ahli ta'ah lillahi azza wa jalla, maka solusinya adalah jadilah kamu ahli ta'at kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang penting kamu dicintai oleh Allah. Masalah manusia benci, marah, senang kepadamu, yang penting Allah itu cinta kepadamu. Kalau Allah sudah cinta kepadamu, maka alam semesta pun akan ikut cinta kepadamu pada hakikatnya. Hadirin dan hadirah sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah itu adalah dengan menjadi ahli taat. Ahli taat adalah ahli yang patuh terhadap Allah. Maka dalam kehidupan itu ada beberapa rambu-rambu agar kita manusia jangan ceroboh, agar kita manusia jangan sempat mengambil kesimpulan, agar kita manusia jangan cepat memunis orang lain. Maka di dalam kehidupan kita harus selalu berfilosofi, artinya punya pandangan terhadap penilaian yang telah kita putuskan. Maka oleh ulama usul fiqh mengatakan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Memelihara agar tidak sampai kita jatuh kepada mafasid, kepada yang dosa, itu didahulukan kepada menyampaikan kita kepada kebaikan. Memelihara yang salah itu didahulukan. Baik sampai kitanya bersalah, baik sampai melakukan yang haram, ketimbang kita sampai kepada yang masalih yang baik. Sebagai contoh, disebutkan dalam kitab Aqidatun Najin persoalan tentang riya, takabur, menyangkut dengan persoalan hati. Apabila kitanya tergelut, kita orang yang dikuasai oleh penyakit hati, penyakit riya, penyakit takabur, dan penyakit-penyakit hati yang lain, maka diberikan contoh di dalam kitab Aqidatun Najin. Apabila bertentangan antara penyakit hati, yaitu penyakit riya, takabur, dengan ibadah yang wajib, karena menghilangkan riya, penyakit hati, dengki, itu wajib hukumnya. Juga melaksanakan sembahyang fardu itu wajib. Dikala bertentangan dua pekerjaan yang sama-sama wajib, menghilangkan riya, mengobati riya itu wajib, melaksanakan ibadah fardu 5 waktu itu juga wajib. Nah, di situ yang didahulukan adalah mengerjakan sembahyang yang wajib. Dalam keyakinan kitanya pasti bahwa lun menyolong sembahyang wajibnya lu riya. Lun jauh masjid, lun sembahyang 5 waktu lun riya. Hana lun jauh masjid pih riya, na takabu na riya. Ada nama lun buh zakat wajib lun riya, tidak terlepas karena itu penyakit hati. Nah, bagaimana?
Apakah dengan sebab ada unsur ria, munyota semayang wajib akan terjadi getanya tertinggalkan semayang wajib, atau tak puput semayang wajib dalam keadaan ria? Begitu juga memberi zakat. Apakah kita meninggalkan zakat atau mengeluarkan zakat wajib itu disertai dengan ada ria? Maka sepakat para ulama bahawa tetap kita dah lakukan sembahyang wajib walaupun itu ada unsur ria. Nah, ria itu bagaimana? Kita melakukan taubat. Takabur itu bagaimana? Setelah kita keluarkan zakat, nanti kita taubat. Kemudian diberikan contoh yang kedua, ibadah sunat, umpamanya salat rawatib, umpamanya sedekah sunat, umpamanya salat duha. Lun menyolun sembahyang sunat rawatib, menyolun sembahyang sunat duha, menyolun sedekah sunat, lun akan ria dan akan takabur. Bersedekah itu sunat, salat duha itu sunat, salat rawatib itu sunat, bertentangan dengan ria. Mengobati ria, menjauhi diri dari ria itu wajib. Maka di situ bertentangan antara pekerjaan sunat dan pekerjaan wajib. Apabila iza ta'arradha amrani, apabila bertentangan dua pekerjaan, yang satunya sunat, yang satunya wajib, maka diperintahkan untuk melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang sunat. Di situ kita dahulukan memberantas ria. Ria wajib tak berantas, maka yang wajib tak ubah oleh kitanya sembahyang sunat. Wajib tak ubah oleh kitanya bersedekah sunat. Wajib tak ubah oleh kitanya sunat rawatib pekan, baik sampai terjadi ria. Apabila potensi ria itu 100%, 75% terjadi. Hadirin dan hadirah sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini bukan memangkas motivasi ibadah kita, bukan satu penyampaian yang melemahkan keinginan kita untuk beribadah, melakukan pekerjaan sunat, bukan. Melakukan ibadah itu dianjurkan, diperintahkan oleh Allah. Namun dalam situasi-situasi tertentu kita harus ada filosofi, cara memandang, cara menilai diri kita. Apabila kita dalam keadaan situasi tertentu bertentangan antara pekerjaan wajib dengan pekerjaan yang sunat, mana yang harus didahulukan dan mana harus yang ditinggalkan. Maka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Memelihara jangan sampai kita berpakaian, berlumuran dengan dosa, itu dipelihara, didahulukan ketimbang melaksanakan yang diperintahkan, namun itu membawa kepada dosa dan kehancuran pribadi kita. Hadirin hadirah sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, selalu menjadi ahli taat. Kita harus meyakini bahawa iblis itu adalah musuh yang nyata, musuh yang paling tua, musuh yang legendaris. Dia memusuhi Allah yang telah menciptakannya, memaksa kehendaknya agar Allah ikut kehendaknya. Dia memang iblis. Dia memang tidak tahu diri. Orang Allah yang menciptakan kehendak, Allah yang menciptakan iblis, tapi iblis memaksa kehendaknya kepada sang pencipta kehendak. Sungguh di luar logika. Iblis memusuhi manusia pertama dan rasul pertama, Nabiullah Adam. Dan keturunannya, iblis itu tetap menjadi musuh. Maka oleh sebab demikian, kita jangan menjadikan
orang yang sesama kita, sesama mukmin itu musuh. Jangan kita jadikan keluarga kita musuh, jangan kita jadikan sahabat kita musuh, jangan kita jadikan orang di dalam kampung kita musuh, di tempat kita beribadah sebagai musuh. Itu sangat-sangat tidak baik, karena iblis itulah semestinya yang harus kita musuhi bersama. Dengan demikian kita akan menjadi mukmin yang diberkati oleh Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan, rasa syukur kepada Allah, menjaga ukhuwah agar terjalin kerjasama yang baik di dalam membangun bangsa dan agama. Hadirin dan hadirah sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.